Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channelnya Dimas Ilham Official, channel yang akan membahas seputar CPNS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu daging ya teman-teman, berkaitan dengan 5 mindset yang bisa membuat teman-teman gagal dalam mendaftar CPNS. Nah, tentunya 5 mindset ini apabila tertanam di dalam diri ya akan sangat berbahaya sekali. Kira-kira apa 5 mindset itu? Jangan pernah di skip ya teman-teman. Langsung aja kita bahas dari nomor 1. Nomor 1 adalah tidak bisa membagi waktu untuk belajar. Nah, mengapa begitu? Karena ketika kita sudah menjalani aktivitas sehari-hari teman-teman, ada yang misalkan di situ sebagai mahasiswa karena belum lulus ya, fresh graduate. Kemudian ada yang sudah bekerja. Tentunya di situ disibukkan dengan aktivitas masing-masing. Ketika kita sudah larut ya, kemudian kita tidak bisa membagi waktu untuk belajar. Apalagi yang sudah bekerja nih, bekerja sebagai honorer di perusahaan tertentu atau di pemerintahan, kemudian mau mendaftar CPNS tapi ya, tidak bisa membagi waktu untuk belajar. Nah, ini bahaya sekali karena menghadapi tes CPNS itu sangat memerlukan persiapan yang matang. Mengapa begitu? Yang pertama adalah soalnya ini bebannya cukup lumayan berat ya, materinya banyak. Ada TWK, TIU dan TKP, kemudian masih ada lagi SKB. Kemudian selain itu pesertanya juga banyak, yang mendaftar CPNS itu kadang ribuan ya teman-teman, ribuan. Dan formasinya yang dibuka sedikit ya. Antara peluang formasi dan jumlah pendaftar itu nggak imbang. Disinilah pentingnya kita harus bisa senantiasa membagi waktu untuk belajar. Jangan sampai kita ya pengen menjadi seorang PNS, mendaftar CPNS, tapi dari dalam diri kita sendiri belum bisa membagi waktu. Kapan harus belajar, kapan harus bekerja, kapan harus main, kapan harus bisnis. Nah, itu harus dibagi waktu. Supaya apa? Supaya ya semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu. Yang nomor 2 adalah dari dalam diri kita sendiri menganggap mudah atau terkesan menyepelekan CPNS. Mengapa begitu? Saya pernah menjumpai teman-teman ya. Ada orang yang mau mendaftar CPNS, kemudian iseng-iseng sharing sama saya. Kalau tidak belajar bisa nggak mas gitu. Kalau tidak belajar bisa nggak mas? Itu kan menurut saya sebuah ungkapan yang seperti merendahkan atau menyepelekan CPNS. Nggak belajar aja bisa. Padahal ya, di luar sana orang itu sudah belajar. Nggak cuman belajar, ya, mengeluarkan biaya buat ikut les, buat beli buku. Itu pun belum ada jaminan buat lulus. Apalagi orang yang menggampangkan. Kalau nggak belajar bisa nggak ya? Ya seperti itu. Bagaimana kita mau bisa ketika kita tidak bersiap, ketika persiapan kita tidak matang dan terkesan ala kadarnya. Jangan sampai kita punya mindset, punya pikiran bahwa CPNS itu bisa ditaklukkan dengan cara tidak belajar. Ya pasti nggak bisa, saya yakin. Karena materinya banyak, pesaingnya banyak, formasinya sedikit gitu. Perbandingan formasi di CPNS itu ya kadang satu formasi itu bisa diperebutkan ratusan orang, puluhan sampai ratusan orang satu formasi. Itu kan sebuah persaingan yang sangat ketat gitu. Bagaimana kita bisa menjadi nomor 1 untuk diterima kalau kita sendiri ya tidak mempersiapkan dengan baik. Nah, pentingnya belajar ya. Nomor 3, tidak mau mengeluarkan modal buat belajar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk belajar itu kan kita ya tidak bisa mengandalkan kemampuan kita. Kemampuan kita sebagai manusia ini kan ada batasnya ya, termasuk keilmuan kita. Oke, kita boleh mengaku bahwa kita adalah orang yang pintar,
orang yang cerdas. Tapi untuk belajar soal-soal SKD CPNS, ya mana mungkin ketika tidak ada materi. Materinya dari mana? Ya tentunya pertama bisa beli buku. Jadi beli buku CPNS itu jangan berat ya teman-teman. Menurut saya pribadi jangan berat. Karena apa? Ya jalan teman-teman sukses itu akan dibantu oleh buku itu. Ketika kita sudah berat ya, waduh 100.000 berat. Padahal kalau kita diterima ya 100.000 itu akan tergantikan seumur hidup gitu, dengan gaji, tunjangan dan lain sebagainya. Kita tidak mau mengeluarkan uang yang untuk modal 100.000 ya, dengan alasan berat. Padahal ketika tahu kita akan diterima, gantinya bisa seumur hidup. Jadi mindsetnya jangan difokuskan berat mengeluarkan uangnya, tapi itu dimaknai sebagai ikhtiar kita untuk menjadi seorang pegawai negeri, untuk menjadi seorang PNS. Bisa juga belajar, tidak harus melalui buku, yaitu melalui media-media sosial, TikTok, YouTube, Instagram. Kita punya TikTok Master CPNS ya. Silakan kunjungi. Punya YouTube Dimas Ilham Official. Yang belum subscribe silakan subscribe. Punya Instagram Prediksi CPNS ya. Silakan dikunjungi. Itu juga perlu modal. Modalnya adalah kuota. Gitu. Jadi kalau misalkan kita menganggap modal itu sebagai sesuatu yang besar, ya bagaimana kita mau sukses? Itu adalah mindset yang kurang tepat menurut saya. Waduh, boros kuota mas, boros kuota. Ya bagaimana? Kita harus belajar ya. Ya memang harus ada modal. Orang Jawa mengatakan jer basuki mawa beya, jer basuki mawa beyo ya. Itu sebuah pepatah yang memiliki pengertian ya. Kalau kita menginginkan sesuatu itu ya harus ada biayanya, harus ada modalnya. Kita harus berani dulu. Jangan gratisan ya. Kalau gratisan bisa sih bisa, tapi ya susah. Artinya di sini teman-teman harus siap mau mengeluarkan modal untuk membantu teman-teman dalam belajar seperti itu. Lanjut, kemudian yang nomor 4 adalah kita belajar pada saat mendekati ujian. Jadi belajarnya itu sistem kebut semalam, sistem kebut seminggu. Nah, seperti itu. Ketika sudah mendekati ujian gitu, baru kita panik, hektik untuk belajar. Nah, di saat-saat itulah menurut saya itu sudah terlambat. Karena apa? Pesaing kita loh, bahkan pengumuman CPNS belum keluar itu sudah belajar. Meskipun nggak belajar ngerjain buku, bisa jadi belajar lewat TikTok, lewat YouTube, lewat Instagram, mereka sudah belajar. Sementara kita ya baru belajar setelah mau ada ujian, pengumuman ujian. Nah itu kan sebuah keterlambatan sendiri. Ketika hasilnya nggak maksimal ya sudah wajar ketika ditarik dari latar belakang persiapannya. Jadi marilah kita menyusun strategi supaya bisa diterima CPNS. Dengan cara apa? Belajar dari jauh-jauh hari. CPNS 2023 ya 2022 nggak ada salahnya untuk memulai belajar 1 tahun sebelumnya. Semakin lama kita belajar, semakin lama kita mempersiapkan, yakinlah bahwa hasil yang akan diraih akan lebih maksimal daripada dengan orang-orang yang belajar dengan sistem kebut semalam, sistem kebut seminggu. Materinya banyak, formasinya kadang cuma 2, cuma 1, 5, yang daftar ratusan. Itu kan luar biasa. Kalau nggak siap-siap bener-bener ya, saya sendiri juga mungkin tidak akan habis pikir gitu. Bagaimana logikanya memperebutkan satu formasi dari yang daftar misalkan 100, itu kan sangat berat. Berarti kan harus ranking 1 gitu. Kalau nggak ranking 1 ya nggak diterima, meskipun ranking 2 nggak diterima, seperti itu. Nah inilah pentingnya kita belajar dari jauh-jauh hari. Kemudian yang nomor 5 adalah bahaya terjebak rutinitas. Maksudnya gimana? Bahaya terjebak rutinitas. Misalkan kita bekerja udah bekerja ya. Sebelum daftar ini kita udah bekerja. Ya, karena bekerja itu kan capek. Udah capek ya kan, pulangnya malam, sore berangkatnya pagi. Biasanya orang-orang yang sudah terjebak rutinitas itu malas buat belajar, malas buat berpikir. Padahal secara
status karir, dia memerlukan CPNS untuk meningkatkan jenjang karirnya gitu. Kalau kita sudah malas belajar, malas berpikir, ya bagaimana? Maka dari itu kita boleh bekerja sebelum menjadi seorang PNS, kita boleh fresh graduate dan lain sebagainya, boleh, pengusaha boleh. Namun ketika kita masih memiliki cita-cita menjadi PNS, ya, kita harus menanamkan dari dalam diri kita, mendidik diri kita sendiri supaya tidak terjebak rutinitas. Caranya gimana? Ya bisa dalam sehari itu kita jadwal, misalkan 10 menit lah saya mau lihat-lihat soal CPNS, bisa lewat buku, bisa lewat media sosial, seperti itu. Jadi kita memang programkan dalam setiap hari itu ada alokasi waktu untuk melihat soal-soal, mengerjakan soal-soal, ya intinya tentang memfamiliarkan kita terhadap soal-soal CPNS supaya kita lebih siap. Ya seperti itu teman-teman cara mudahnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.